Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kita hari ini sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-48. Mudah-mudahan kajian ini akan semakin membuat kita untuk semakin ingin takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan sadaran yang paling tinggi dengan menjadikan diri kita sebagai hamba. Untuk itu mohon disimak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dumu dzanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dzanni billah. La ya'dumu dzanbu, tiada besar apa adzanbu, dosa indaka yang menjadi milik azamatan, dengan benar-benar besar, tasudduka yang menjadikan kamu atau menjadikan menghalangi kepada kamu an husni dzanni, untuk berhusnudzon billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tidak boleh ya dengan dosa yang besar yang ada pada dirimu, dosa yang besar, dosa besar yang kamu miliki itu tidak boleh menjadikan kamu itu menghalangi. Dengan dosa itu kamu kemudian menghalangi dirimu untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekalipun kamu berdosa besar, artinya sekalipun Anda banyak dosa, berlumuran dengan dosa, sebesar apapun dosa yang kamu rasakan, yang kamu miliki, itu jangan sampai kemudian itu bisa menghalangi kamu untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang itu ya mensikapi terhadap dosa besar itu ada yang berending manis, ada yang justru berending suudzon kepada Allah. Artinya membuat seseorang itu justru tidak mengantarkan kepada kebaikan, tapi justru mengantarkan kepada keputusasaan. Maka itu orang itu boleh merasakan penuh dengan dosa besar, penuh dengan dosa, ya boleh itu merasakan seperti itu. Apalagi memang dia betul-betul melakukan dosa. Selama apa yang dirasakan, apa yang telah dialami dari dosa-dosa besar itu bisa mengantarkan dia untuk berhusnudzon kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, mengantarkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bahwa orang merasakan dosa besar tapi justru membuat dia semakin jauh kepada Allah, menjadikan diri seseorang itu suudzon kepada Allah, justru membuat seseorang itu menjadi putus asa. Maka orang yang mengingat, orang yang merasakan dosa besar yang seperti itulah yang dikategorikan orang yang tidak punya, yaitu apa? Yang tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu ada di dalam apa? Ada di dalam sifat yang merendahkan dan meremehkan kepada kebesaran Allah. Itu namanya sama dengan merendahkan sifat kebesaran Allah. Sebab sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, dan kemudian kita
sandingkan dengan sifat Rahman, Rahim, Ihsan, Afwannya Allah, maka sifat-sifat Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sekalipun dosa itu telah memenuhi langit dan bumi. Maka itu sebesar apapun dosa yang kamu miliki, jangan sampai kamu itu suudzon kepada Allah. Jangan sampai menghalangi kamu untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'zumu adzanbu 'indaka 'azmatan tasudduka an husnidzanni billahi. Jadi tidak boleh dosa yang kamu miliki, sebesar apapun dosa itu yang kamu miliki, itu tidak boleh kemudian menghalangi kamu untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kultu, saya katakan, annasu, adapun manusia, fil khaufi war rajai ala salasati aqsami. Manusia itu di dalam posisi khauf, ada di dalam posisi khauf dan roja. An-nasu fil khauf, manusia itu ada di dalam posisi khauf dan juga ada di dalam posisi roja. Itu ala salasati aksamin, dibagi menjadi 3 bagian. Kapan orang ini ada di tingkatan khauf dan kapan seseorang ini ada di tingkatan roja. Mari nanti kita akan kita akan baca bersama. Ahlul bidayati, maka adapun ahli bidayah atau orang yang pertama atau permulaan ibadah lah. Ahlul bidayah itu adalah kelompok orang-orang yang orang yang dalam permulaan ibadah. Ya, orang-orang yang di dalam permulaan ibadah itu namanya ahlul bidayah. Orang-orang yang ada di dalam permulaan ibadahnya itu, atau dalam kata lain ahlul bidayah ini bisa dimaknai yaitu ahlus syariah, orang-orang yang ada di makom syariah, di makom fikih. Yang bagi semestinya, sepatutnya, atau bisa juga yang bagi biasanya, lahum pada diri mereka, apa taglibun, ada sebuah taglib, ada rasa menang, ada rasa yang dominan, ada dominasi. Janibal khaufi, yaitu pada sisi khaufnya. Saya ulangi lagi bahwa ahlul bidayati yanbaghi lahum taglibu janibal khaufi. Wa ahlul bidayati, adapun orang-orang yang di tingkat syariah, di awal permulaan perjalanannya menuju kepada Allah, yang bagi lahum taglibu janibal khaufi, biasanya yang bagi biasanya lahum pada mereka itu taglibun, ada dominan sifat apa, dominan rasa apa itu, yaitu janibal khaufi, ada di sisi rasa khauf. Pada permulaan, pada orang-orang di tingkat permulaan, orang-orang ahli bidayah atau orang syariah ini, biasa yang dominan di dalam rasanya, di dalam hatinya itu, yang dominan itu adalah rasa khauf. Sedangkan wa alul wasti, sedangkan orang-orang yang ada di pertengahan, ya, al-wasti itu kan artinya tengah. Artinya kalau bisa saya artikan bahwa ahli wasti ini bisa diartikan adalah ahli thariqah atau orang yang sedang suluk atau salik. Nah, lahum, yang bagi biasanya, yang bagi semestinya, lahum bagi mereka apa ayat tadilah, yaitu terjadi ayat tadilah, ada balansis, ada keseimbangan. Ayat tadilah seimbang siapa ahlul wasti, khaufahum akan rasa khauf mereka, wa rojaahum dan akan roja mereka. Wa alumni ayati, maka adapun orang-orang di
makom ahlu nihaya atau makom ma'rifah terakhir di penghujung itu yang ribuna, mereka telah dominan janibar rojai, pada sisi roja. Ini sudah jelas bahwa yang namanya khauf, ya, yang namanya khauf sebagai efek, sebagai pengaruh daripada ibadah seseorang atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atas sesuatu yang datang dari Allah itu ada kalanya akan melahirkan rasa khauf. Ketika seseorang merasakan ada kekurangan, ya, ibadahnya kurang sempurna, merasakan dirinya penuh dengan dosa, ya, dia jaga betul sholatnya karena dia menjaga sholat itu takut biar tidak dosa, takut nanti masuk neraka. Jadi akhirnya dia sepenuh hati, dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menjaga perintah-perintah Allah, ya, untuk menjaga perintah Allah. Nanti takut disiksa, takut dikasih murka oleh Allah di dunia, takut tidak dicintai oleh Allah di dunia. Rasa khauf itu bisa lahir karena dalam rangka atas kesalahan yang telah dilakukan itu bisa, dan juga rasa khauf itu lahir juga karena ingin menjaga tidak takut berbuat salah. Karena ketika dia berbuat salah, yang dikhawatirkan nanti dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khauf. Ya, khauf. Nah, masing-masing masing-masing rasa spiritual khauf ini nanti beda-beda di kalangan orang ahli fikih, ahli syariat dengan orang-orang ahli ma'rifah, ini jelas berbeda nanti. Maka itu mari kita lanjutkan kajiannya. Amma ahlul bidayati, maka adapun orang-orang di makom bidayah, di makom awal, di makom syariah, wali annahum, maka karena sesungguhnya mereka ahlul bidayah, idza walabu, apabila dominan ya mereka janibal khaufi, sisi rasa khaufnya, jaddu. Nah ini kemudian mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk beristiqomah, untuk menjaga, untuk disiplin, ya, fil amali, di dalam beramal. Wangkafu, dan berusaha untuk mencegah anis zalali, dari kesalahan-kesalahan atau dosa. Jadi yang dominan antara khauf dan roja, ketika orang itu masih ada di dalam makom ahlul bidayah atau makom syariah, makom fikih, makom orang awam, ya, yang dominan itu adalah khaufnya. Sehingga ketika yang khaufnya itu dominan, yang terjadi adalah mereka betul-betul menjaga ibadahnya. 5 waktunya dijaga betul, ya. Dia berusaha meneliti waktu, ya, meneliti kepada syarat rukunnya ibadahnya itu betul-betul diteliti betul. Terus berusaha maksimal. Jangan sampai dia telat untuk melaksanakan sholat, karena kalau tidak nanti dia khawatir nanti disiksa oleh Allah, takut dimurkai oleh Allah. Jadi yang muncul di situ bahwa seakan-akan Allah itu menggiring mereka, ya, dengan menggiring mereka dengan ancaman-ancamannya. Tapi nggak masalah ini, ya, dalam rangka mendidik, ya, biar dia menjadi orang yang terus beribadah dan beristiqomah. Nanti pada akhirnya dia akan dipindah oleh Allah sendiri menjadi makom selanjutnya. Jadi biasanya yang dominan pada diri orang-orang awam di dalam ibadah itu rasa khauf dan roja itu lebih dominan khaufnya, ya, bukan rojanya.
Sehingga tidak hanya dia mengkhawatirkan ada rasa khauf ya ketika tidak bisa melakukan ibadah dengan baik, tapi juga mereka waqafu, mereka juga berusaha menjaga ya, mencegah waqafu, dan mereka berusaha mencegah anizalali, dari ketergelinciran terhadap kemaksiatan dan kemungkaran. Dia juga berusaha maksimal untuk menjaga jangan sampai melakukan kemungkaran, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Fabidzalika, maka dengan itu, melalui cara seperti itu ya, dengan cara khauf itu yang menimbulkan, yang menghasilkan kedisiplinan, kesungguhan di dalam melakukan amal ibadah baik, serta berusaha mencegah dari kemungkaran dan kemaksiatan. Itu nanti pada akhirnya orang ini kalau mau istiqomah tasyruku, maka akan bisa memancarkan, akan bisa terpancar, menjadi terpancarlah nihayatuhum, yaitu nihayanya mereka, nihayanya orang-orang ahlul bidayah akan terpancar nanti, akan muncul cahaya terang di akhir di dalam perjalanannya, nanti di tingkatan makrifahnya nanti ya, di nihayanya nanti akan tampak jelas. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina, dan adapun orang-orang jahadu yang betul-betul berusaha betul ya, berusaha betul untuk melakukan kebaikan. Walladzina jahadu, adapun orang-orang jahadu yang berusaha betul mereka itu fina, kepada kami, untuk minta tolong kepada kami, untuk beramal baik betul-betul diniatkan kepada kami, maka jawabnya lanahdiyannahum, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Maka itu dipastikan bahwa orang yang ada di awal permulaan perjalanan ibadahnya, kalau memang dijaga bagus, sekalipun itu masih dilandasi oleh rasa khauf toh, bukan karena roja, tapi karena khauf. Sehingga dari rasa khauf itu akan melahirkan disiplin, menghasilkan keistiqomahan, dan menghasilkan kesungguhan di dalam menjaga amal baik ini selalu dilakukan, karena ini merupakan perintah Allah dan ini anjuran Rasulullah. Betul-betul kan ada rasa khawatir kalau tidak bisa melakukan ini nanti bisa dibenci oleh Allah, bisa dipunishment oleh Allah, sehingga melahirkan kedisiplinan ya. Dan tidak hanya itu, dia juga berusaha untuk mencegah dari setiap kemungkaran. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan sekalipun orang itu awalnya memang melalui proses khauf saja, maka tidak menutup kemungkinan kalau itu dijalankan secara istiqomah, katanya Allah bahwa lanahdiyannahum subulana, pasti kami betul-betul akan menunjukkan mereka subulana, akan jalan kami, pasti nanti akan sampai ke maqam ma'rifah wa tasyruku nihayatuhum wa ma'hlul wasti. Nah ini kalau di kelompok tengah atau orang-orang yang ada di tengah ini, kalau tadi kan orang-orang ibadah orang-orang yang ada di kelompok pertama permulaan, bagaimana kalau ibadahnya orang-orang yang ada di kelompok tengah atau yang disebut dengan ahlut thariqah? Wa amma ahlul wasti, maka adapun orang-orang yang ada di kelompok tengah atau disebut dengan ahlut thariqah, fali annahum, maka sesungguhnya mereka qad intaqalat. Jadi dinamakan mereka itu ada disebut menjadi ahlul wasti di tengah-tengah, karena apa? Karena fali'annahum, maka karena sesungguhnya mereka qad intaqalat, sungguh telah berpindah ibadatuhum, ibadah mereka, ada transformasi ibadahnya, transformasi, ada perkembangan, ada perpindahan ya ibadah mereka ila tasfiyati bawatinihim, menuju untuk
membersihkan batin mereka, untuk membersihkan hati nurani mereka. Jadi ada semacam transformasi, ada sebuah perkembangan. Yang awalnya dia ada di kelompok permulaan yang disebut dengan alus syariah, tapi karena itu dia kontinu, maka kemudian akan terjadi transformasi, akan berpindah. Qad intaqalat, sungguh akan terjadi perpindahan ibadatuhum, ibadah yang awalnya, ya, ibadah yang awalnya didasari melakukan apa-apa itu karena adanya khauf saja, takut disiksa saja, takut dibenci Allah, takut mendapatkan murka Allah, dilandasi karena itu, terpacunya itu, ya, giatnya karena itu, ya. Maka kemudian oleh Allah nanti akan bertransformasi, berkembang untuk berusaha tidak hanya sekedar jaddu bil jawarih, bersungguh-sungguh di dalam jawarihnya, dalam anggota tubuhnya ibadahnya, tetapi kemudian berpindah, ya, qad intaqalat, sungguh telah berpindah di kalangan orang-orang yang sudah di tingkat thariqah, di kelompok kedua ini, berarti sudah ada perpindahan menuju ila tasfiyati bawatinihim, untuk membersihkan batin-batin mereka. Sehingga fa ibadatuhum, maka adapun ibadah mereka alul wasti itu qalbiyatun, bersifat qalbiyah. Kalau ibadahnya di alul bidayah, ya, ahli bidayah itu artinya orang-orang di tingkatan syariah, di tingkat permulaan, itu ibadahnya masih bersifat jawarih. Nah, di tingkat ahlul wasti ini, di mana dia mengalami transformasi. Ya, transformasi diantaranya bahwa ibadahnya adalah untuk membersihkan, mensucikan hati, sehingga ibadah mereka disebut dengan ibadah qalbiyah. Falau walabu, andaikan walaba yaghlibu walabu, falau walabu, maka andai mereka itu dominan, falau walabu, andaikan dominan siapa mereka, janibal khaufi, sisi khaufnya. Umpamanya andaikan bahwa sisi khaufnya orang-orang di tingkatan ahlul wasti, di kelompok tengah ini, di kelompok kedua atau di kelompok tengah ini, ternyata andaikan yang dominan itu adalah sifat khaufnya, la raja'u, maka benar-benar dia telah kembali, berarti ila ibadatil ila ibadatil jawarihi, yaitu kembali kepada ibadah badaniyah. Wal matlubu, dan adapun yang diperintah, yang dianjurkan, yang dimatlub, yang dicari, minhum diantara mereka ahlul wasti, itu ibadatul bawatini, ibadah batiniyah. Jadi begini, jadi di kelompok kedua atau kelompok tengah ini, bahwa ibadahnya mereka mengalami transformasi. Yang awalnya, ya, bersifat jawarih, maka ketika sudah pada kelompok thariqah ini, ibadahnya sudah menggunakan alatnya, sudah yang digunakan adalah qalbiyah. Nah, cuma kadang-kadang ini fluktuatif, kadang naik turun. Nah, ketika ternyata andaikan satu saat orang-orang yang ada di ranah perjalanan thariqah atau di kelompok tengah ini, kok suatu ketika yang dominan itu adalah khaufnya, maka dipastikan berarti dia telah kembali kepada kepada ibadah jawarih. Sedangkan yang dituntut, yang dianjurkan, wal matlubu minhum, yang diperintahkan pada mereka itu adalah ibadatul bawatini ala rojail wusuli, ya. Jadi sesungguhnya yang diperintahkan, yang dituntut pada orang-orang ahlul wasti itu adalah ibadah batin ala rojail wusul,
dengan harapan bisa usul, ya, bisa usul harapannya. Terus wa khaufil qati'ati, dan ya tadi harapannya dia usul, dan yang kedua ada rasa khawatir terputus, ya, khawatir terputus. Apa maknanya? Begini, bahwa di tingkatan orang ini, di tingkatan ahli wasti, kelompok tengah ini, bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu harus apa? Ibadah yang dikombinasikan antara rasa khauf dan rasa roja. Kalau di tingkatan syariah tadi, di makom syariah atau makom bidayah itu tadi, itu murni semuanya adalah ibadahnya dipicu oleh khauf, dipicunya oleh khauf. Nah, di tingkatan ini mereka, ya, yang dituntut dari ibadah batin itu adalah dia berharap dengan ibadah ini semuanya, dia berharap bisa wusul. Di samping dia wusul kepada Allah, harapan ibadahnya itu, dan dia ada rasa khawatir, ya, ada rasa khawatir nanti bisa diputus oleh Allah. Jadi ada dua pendorong yang menjadikan kelompok tengah ini konsistensi ibadahnya itu karena dua ini, karena ada roja dan ada karena khauf. Rojanya karena dia berkeinginan betul untuk nyambung, untuk bisa usul kepada Allah. Sisi yang lain, kalau dia tidak melakukan cara ibadah, menjaga ibadah seperti ini, dikhawatirkan dia akan diputus oleh Allah. Satu sisi dia berharap ini bisa nyambung, sisi yang lain dia ada kekhawatiran nanti bisa di-cut oleh Allah, bisa diputus oleh Allah. Sehingga fayak tadilu, maka kemudian menjadi imbang, menjadi balan apa khaufuhum, rasa khauf mereka alul wasti, wa rojaum, dan rojaknya alul wasti atau harapannya alul wasti. Itu pada penjelasan yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang-orang yang disebut dengan ahlun nihayah atau orang yang sudah sampai, namanya ahlul usul, disebutkan di sini. Wa amal wasiluna, maka sedangkan orang-orang yang wusul, orang-orang yang sudah wusul sampai, fala yarawna, maka tiada mereka melihat li anfusihim, pada diri mereka, fi'lan sebagai pelakunya, wala, dan tidak melihat mereka terhadap dirinya tarokan sebagai yang meninggalkannya. Jadi ketika sudah sampai ke kelompok wasilun atau kelompok nihayah, kelompok ketiga ini, maka sudah tidak lagi melihat, ya, terhadap kekuatan dirinya, tidak lagi melihat kepada dirinya lagi, apakah dia melakukan atau dia meninggalkan. Itu seluruhnya bukan dilihat dari perbuatannya, sehingga dia tidak ada rasa khawatir. Yang ada cuma roja, kalau sudah tidak ada rasa khawatir, dia cuma aduh semua ini yang ngatur Allah, yang sudah memutuskan Allah. Saya tidak khawatir semua ini, yang penting saya menjalani takdirnya Allah. Saya yakin, sekalipun ia ada di dalam kealpaan, dia selalu yakin tetap akan mendapatkan maghfirah Allah. Maka itu di kalangan orang-orang wasilun. Wa ammal wasiluna, maka adapun orang-orang wasilun, orang-orang yang sudah wusul, fala yarawna, maka tiada melihat siapa wasilun li anfusihim, kepada dirinya, fi'lan sebagai yang melakukan dari setiap apa yang ada pada dirinya, itu bukan dia, tidak dirasakan bahwa dia yang melakukan. Wala tarokan, dan tidak pula melihat bahwa dirinya yang meninggalkan akan semua perintah Allah itu. Fahum, maka adapun mereka bagaimana? Yang duruna, mereka itu telah melihat
siapa wasilun ila tasrifil haqqi, kepada pengaturannya Allah, kepada kuasanya Allah, ya, kepada kuasanya Allah. Jadi di tingkat orang-orang wasilun itu, kalau toh dia melakukan apapun itu semua Allah. Andaikan dia melakukan kesalahan, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, itu juga dia melihat bahwa semua itu adalah merupakan tasrifil haq, yang ngatur Allah. Sehingga dia tidak merasa punya beban, tidak merasa punya beban. Karena apa? Karena mereka itu melihat kejadian-kejadian yang ada pada dirinya, yang hadir pada dirinya, baik buruknya itu dia hanya melihat kepada tasrifil haq, tidak melihat bahwa itu adalah perbuatannya, tetapi itu adalah merupakan Allah yang ngatur, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, tasrifil haq. Wama, dan sesuatu yajri yang telah terjadi dengan ma, itu apa, sabiqul qadari, merupakan sudah menjadi ketetapan takdir di zaman dulu, di zaman azal. Jadi mereka tidak melihat, jadi apa yang dilakukan, apa yang terjadi baik buruk pada diri, yang dia lakukan baik maupun yang dilakukan akan meninggalkan dari perintah Allah atau mengabaikan dari apa-apa yang menjadikan perintah Allah. Satu misal, sesungguhnya dia tidak melihat itu adalah perbuatannya, tapi dia melihat itu yang ngatur Allah, yang ngatur Allah. Dan apa yang terjadi wama yajri, dan wama dan sesuatu yajri yang terjadi dengan ma, apa, sabiqul qadari, itu sudah menjadi takdir sabik di zaman dulu, sudah di zaman azali dulu sudah ditentukan. Fayatalaqauna, sehingga mereka alul wasilun, orang-orang wasilun ini, mereka menerima akan apapun yang terjadi bil qubuli war ridho, dengan cara menerima dan ridho, diterima dengan legowo. Maka itu wa ingkana, maka jika ada apa ma, itu taatan, sebuah ketaatan. Kalau yang hadir pada dia bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan ketaatan. Ya, ketika yang takdir yang datang pada dia adalah kebaikan atau ketaatan, syakaru, mereka bersyukur. Ya. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan minnatullah, akan karunia Allah. Jadi begitu dia bisa sholat, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan dia menyaksikan ini adalah karunia Allah. Ketika bisa baca kitab seperti ini, alhamdulillah ya Allah, ini aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena kau telah berikan aku karunia. Wa in kana maksiatan, wa in kana, dan jika ada apa ma itu maksiatan, kemaksiatan, kalau yang hadir pada diri dia, artinya dia melakukan apa, maksiatan, sebuah kemaksiatan, maka i'tadiru, mereka berusaha untuk mencari apa, reasoning. Nah, i'tadiru, mereka untuk menyarikan alasan. Wa ta'addabu, dan berusaha berta'addub, bersopan santun, beretika mereka itu. Ya. Walam yakifu ma'anfusihim, walam yakifu, dan mereka tiada tawakuf, tidak berhenti merenungi, menyesali apa-apa yang terjadi pada diri, sehingga kegiatan-kegiatan, perintah-perintah yang lain terabaikan, tidak. Walam yakifu, mereka tidak akan pernah tawakuf, tidak pernah berhenti ma'anfusihim, bersama diri mereka. Itla wujudalah, karena apa? Itla, karena la wujudalah, karena memang tiada, la wujudah, tiada yang wujud secara sejati laha pada anfusihim, indahum, yang menjadi milik mereka. Karena apapun yang muncul itu hakikatnya bukanlah dia yang melakukan. Apapun yang hadir pada dirinya itu bukanlah hasil daripada dia sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu tidak punya apa-apa, dan semuanya itu adalah Allah.
Ya, seperti itu pandangan orang-orang yang wasilun di tingkat nihaya atau tingkat ma'rifah. Wa innama yang duruna akan tetapi mereka yang duruna menyaksikan. Nah ini ketika ya, orang-orang wasilun itu menyaksikan yang hadir pada dirinya itu adalah ketaatan dan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi ketika yang datang itu adalah kemaksiatan, satu misal apa yang dia lakukan, dia berusaha untuk mencarikan alasan, dia berusaha untuk ta'addub, ya, wa ta'addabu, dia berusaha untuk ta'addub, untuk wa ta'addabu, walam yaqifu ma'anfusihim, serta mereka tidak berhenti, ya, berhenti bertawakuf dengan diri, enggak, karena dia tidak merasa memiliki apapun. Tetapi pada saat dia menyaksikan ketika yang datang adalah kemaksiatan, wa innama yang duruna akan tetapi orang-orang wasilun itu yang durunya mereka itu melihat ilama yabruzu, ilama kepada sesuatu yabruzu yang muncul, yang hadir pada dia itu min unsuril qudrati, dia melihat bahwa itu adalah bagian daripada unsur-unsur kodratnya Allah. Begitu caranya. Fanadharuhum, maka adapun pandangannya orang wasilun ila hilmihi, kepada hilmnya Allah, kebijaksananya Allah, wa afihi, dan maafnya Allah, wa ihsanihi, dan ihsannya Allah, wa birrihi, dan kebaikannya Allah, itu aksaru, lebih banyak, min nadrim, daripada pandangan mereka, ila badhihi wa qahrihi, kepada sifat, ya, sifat apa itu? Sifat kerasnya Allah, wa qahrihi, dan perkasanya. Jadi pandangan mereka, orang-orang wasilun itu, dia lebih banyak melihat kebaikan Allah, lebih banyak melihat akan maaf Allah, lebih banyak melihat akan ihsan Allah, lebih banyak birnya Allah, dibandingkan mereka melihat kepada apa? Kepada kekerasannya Allah, kepada maksanya Allah kepada umat. Sehingga yang dilihat itu adalah kebaikan. Makanya itu di tingkatnya orang wasilun itu, mereka tidak punya rasa khauf, yang ada hanyalah roja, yang ada hanyalah roja. Oleh sebab itu wayarhamu Allah syafi'i haitsu qala wayarhamu, dan mudah-mudahan memberikan kasih sayang siapa Allah asy-Syafi'i kepada Imam Syafi'i haitsu qala, ketika qala bersenandung syair siapa Imam Syafi'i, falamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu raja minni li afika sullama ta'adhamani dhanbi falamma qarintuhu bi afika rabbi kana afuka a'zama fama zilta dha judin wa fadlin wa minnatin tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma faya laita syari al-asiru li jannatin ahna wa imma lisairi fandama. Falamma kosa, maka ketika atau sejak telah membatu apa qalbi hatiku, wa dhaqat, dan menjadi sempit apa mazahibi jalan-jalanku, ketika hatiku sudah keras, sulit dinasihati, penuh dengan dosa, dan jalanku sudah menjadi sempit, seakan-akan sudah tidak ada jalan lagi, terlalu banyak dosa-dosaku, seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi aku, karena begitu banyak kesalahan-kesalahanku, seakan-akan jalan yang telah tertutup. Di saat seperti itu ja'altu, aku telah menjadikan rojaku kepada Allah, roja akan roja minni, yang berasal dariku, rojaku kepada Allah saya jadikan li'afika, untuk menjadikan maaf, li'afika,
aku jadikan roja pada diriku ini li'afika sulama, untuk mendapatkan maafmu, sulama sebagai tangga. Roja ini aku jadikan tangga untuk memperoleh maafmu. Ya, nah ini kan di kalangan justru ketika dia banyak dosa, yang muncul bukan khauf gitu loh maksudnya. Jadi pada orang-orang wasilun itu ketika banyak dosa, justru yang muncul bukan khaufnya, tapi justru ini dijadikan jembatan atau tangga untuk mendapatkan maaf dan rahmatnya Allah. Berbeda dengan orang yang di tingkatan bidayah tadi, yang hanya khauf tok, yang menyemangati ibadah mereka itu karena takut dan takut. Ta'adzumani dzambi, ta'adzumani telah menjadikan besar padaku dzambi, dosaku. Falamma qarintuhu, maka ketika aku sandingkan akan dosa bi'afika, dengan maafmu, Robbi wa Tuhanku, karena ada afuka, adapun maafmu itu adzama, jauh lebih begas, jauh lebih besar. Masya Allah, ini roja ini namanya. Dosaku itu besar banget, dosaku itu sudah gak ada bandingannya, sudah di bumi penuh, di langit penuh. Tapi ketika aku sandingkan, aku sejajarkan, falamma qarintu, ketika aku qarintu, aku sejajarkan akan dosa bi Afrika, aku sejajarkan dengan maafmu, Robbi wahai Tuhanku, karena ternyata ada Afrika, maafmu itu adzama, jauh lebih agung. Fama zilta, maka selagi engkau zajudin, ya, selagi engkau zajudin, yang memiliki kedermawanan, wa fadlin, dan karunia, wa minnatin, dan rahmat, tajudu, maka engkau akan memberi, engkau akan dermawan, wa ta'fu, dan engkau akan memberikan maaf, minnatan, sebagai rahmat, wa takarruman, dan sebagai kemuliaan. Selagi engkau ya Allah masih mempunyai kedermawanan, mempunyai karunia dan rahmat, tajudu, pasti engkau akan memberi, ya, kedermawananmu dan maafmu sebagai rahmat dan kehormatan. Itu pasti. Wong Allah memang sifat-sifatnya memang Allah baik. Ya. Faya laita syari, katanya. Faya laita syari, andaikan aku, ya. Faya laita syari, andaikan aku tahu. Syari itu, ya, bukan syi'run. Faya laita syari, andaikan aku tahu, atau andaikan aku dapat merasakan, hal asiru, adakah aku akan kembali di jannatin, ke surga, pasti aku senang. Wa imma li sair, atau mungkin aku akan kembali ke neraka sair, wa andama, kemudian menjadikan aku yaitu menjadikan aku menyesal. Sehingga qala dawuh Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina amanu asrafu ala anfusihim. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah menghambur-hamburkan, ala anfusihim, terhadap diri mereka. Israf, ingat, latak natu, jangan pernah putus asa kamu. Mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, memaafkan, memberikan ampunan, ya Allah, ad-dunuba, dosa-dosa jami'an, secara keseluruhan. Inna, sesungguhnya Allah, adapun Allah itu al-ghafuru, zat yang maha mengampuni, ar-rahimu, dan zat yang maha belas kasih. Luar biasa, Masya Allah. Dan mungkin ini saya lanjutkan kajian ini, saya jadikan 2 seri, ya, karena saya masih kurang sehat juga, mohon doanya. Ini nanti akan ada kisah, ya,
sebesar apapun dosanya kita, jangan pernah kita putus asa. Nanti akan ada cerita orang yang membunuh 100 orang itu, apakah diterimakah tobatnya atau tidak. Nanti kita akan teruskan di dalam episode yang kedua dari kata mutiara yang ke-48 ini. Kita akhiri di Siratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.